surat ayat ini? Familiar. Familiar didengarkan, familiar diucapkan, tapi nggak familiar dalam perenungan. Coba renungkan ayat ini baik-baik Ibu Bapak. Di ayat ini dikatakan, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang apa? Beriman. Pertanyaan saya, iman itu terletak pada identitas atau pada value? Value. Berarti yang dipanggil identitasnya atau value-nya? Value-nya. Jadi maksud saya, nggak ada kalimat Quran, hai orang-orang yang KTP-nya Islam. Nggak ada. Kenapa? Orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ibu Bapak puasa nggak sekarang? Jadi Ibu Bapak beriman nggak? Nah, itu jawaban keren ya. Beriman nggak? Wallahu alam. Bisa. Oke, yuk kita renungin lagi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi puasa wajib nggak? Oke. Kalau puasa diwajibkan, berkaitan dengan keimanan, berarti puasa ini kaitannya sama value, bukan kaitannya sama identitas. Nah sekarang saya tanya Ibu Bapak, maaf ya, Ibu Bapak ini orang atau manusia? Manusia. Kok diem gini ya? Hah? Kita ini orang atau manusia? Hah? Oke, kalau gitu saya mau nanya, Ibu Bapak kalau ketemu teman baru nih, baru banget, pertanyaan yang orang baru ini mana yang paling benar? Nomor 1, Bapak orang mana atau Bapak manusia mana? Yang mana? Hah? Orang mana? Berarti kita orang atau manusia? Oh, tadi manusia, sekarang orang. Nah, gimana nih? Koma ya. Yang berpuasa orang atau manusia? Kan tadi hai orang-orang yang beriman. Nah sekarang saya tanya, orang itu identitas atau value? Aduh kok diem gini sih? Oh lagi pikir ya, biar nggak ketahuan asbun gitu ya. Jelas-jelas orang itu adalah identitas. Maka orang itu berbicara dalam konteks identitas. Kalau dalam kita, diri kita, itu disebut jasmaniahnya. Tapi manusia itu adalah value. Maka tidak semua orang layak disebut maka nggak ada, kita tegakkan keorangan, nggak ada, kemanusiaan. Karena manusia itu adalah value. Berarti kalau boleh saya elaborasi Ibu Bapak, orang terletak pada jasad, value terletak pada jiwa. Karena jasadnya seseorang tergantung kualitas jiwa. Contoh Ibu Bapak, jiwa ada di dalam apa di luar diri kita? Mic ini benda baik atau benda buruk? Netral. Tergantung yang make. Yang makanya untuk berorasi membuat kekeosan, maka ini akan jadi hal buruk. Tapi kalau disampaikan kebaikan, maka dia akan baik. Pertanyaan saya, orang ini akan melakukan baik atau buruk gara-gara tangannya atau gara-gara jiwanya? Jiwanya, karena jiwa itu adalah software. Artinya apa Bu Pak? Kalau orang ngeluarin kata-kata kotor, berarti jiwanya juga kotor. Kalau orang melakukan hal-hal yang keji, berarti jiwanya pun keji. Karena kalau teko isinya susu, dikeluarin pasti air susu. Maka kualitas jiwa seseorang tergantung dari apa yang dia posting, apa yang dia omongin, apa yang dia lakukan. Pasti berkaitan sama jiwanya. Betul nggak Bu Pak? Yes. Berarti kalau perilaku ingin baik, yang diberesin jasadnya atau jiwanya? Jiwanya, karena jiwa yang oke menggunakan jasad. Nenek moyang kita udah ngerti hal-hal gini, makanya tiap upacara selalu nyanyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya beres, badannya oke. Berarti kalau badannya nggak oke, jiwanya mungkin sedikit sakit gitu Bu Pak. Maka kalau orang sakit jiwa memengaruhi perilaku pasti. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya, puasa itu kegiatan jasad atau kegiatan jiwa? Dua-duanya. Tidak makan, tidak minum untuk jasad,
Tapi mengontrol amarah, mengontrol hawa nafsu urusan jiwa. Maka kalau kita berbicara, hai orang-orang yang beriman, ibu bapak orang yang beriman yang gimana sih? Aduh bener ini kalau udah lapar susah diajak mikir memang ya. Orang yang beriman setidaknya punya dua hal bapak. Orang beriman mengerjakan nomor satu menggunakan pengetahuan, itu nomor satu. Bukan katanya, bukan pokoknya, tapi aku mengerti ini untuk apa. Yang kedua, orang beriman mengerjakannya dengan kesadaran. Jadi ada knowledge dan ada consciousness. Sehingga ibu bapak maaf ya, bulan puasa ini, kalau ngomong tentang iman itu kaitannya sama jiwa. Iman itu satu akar kata dengan aman. Orang yang beriman adalah orang yang jiwanya tenang. Dah gitu aja. Maka kalau jiwamu tidak tenang, pertanyakan keimananmu. Kenapa? Karena keimanan itu membuat jiwa kita tenang. Maka orang yang beriman dan jiwanya tenang, pasti bawaannya mengamankan orang lain. Jadi kalau ada orang tipikalnya ngomongnya beriman, tapi tiap kehadirannya dia bikin chaos mulu. Nah itu something wrong berarti gitu. Karena konteks dari keimanan adalah kualitas jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang kita renungkan lagi nih. Hai orang-orang yang beriman. Kalau boleh saya sedikit bikin puisi yang agak lebih dalam dari statement ini Bu, Mak. Kira-kira bahasanya gini Bu, Pak. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil, gitu kira-kira. Sudah waktunya kamu puasa. Ada kata wajib di dalam puasa. Kalau Allah mewajibkan sesuatu di dalam Quran, kira-kira hal yang diwajibkan itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, Bu, Pak? Hah? Kalau Allah mewajibkan sesuatu, hal yang diwajibkan ini menyenangkan atau tidak? Hah? Oke deh, gini. Ibu bapak boleh main jujur-jujuran nggak? Ibu bapak jujur ya. Ibu bapak lebih senang mana? Makan bebas terserah saya, minum bebas terserah saya, kapanpun saya mau, atau diatur-atur kayak gini nih, nanti makan, nanti sahur, nanti makan, nanti buka puasa. Mana yang lebih ibu bapak senang? Bebas. Berarti makan diatur menyenangkan atau tidak? Enggak lah, udah. Betul nggak? Maka sesuatu yang diwajibkan sama Allah pasti tidak menyenangkan buat kamu, tetapi itu menumbuhkan jiwamu, gitu kira-kira. Karena jiwa akan bertumbuh di tempat yang kita nggak suka. Karena kita akan dapat banyak pelajaran di tempat yang tidak menyenangkan. Ibu bapak maaf ya, nggak ada loh orang ngomong, kita ambil hikmah dari keberhasilan. Nggak ada. Kita ambil hikmah dari kegagalan. Maka diwajibkan artinya tidak menyenangkan, tetapi di balik itu ada pertumbuhan jiwa. Sampai sini oke? Oke? Berarti sebenarnya puasa menyenangkan atau enggak? Enggak lah. Cuman orang-orang religi itu sok-sokan udah marhaban ya Ramadan. Bahagia menyambut puasa. Pretbong banget orang dia mau diatur-atur kok makannya, minumnya. Betul nggak Bu, Pak? Nah, koma lagi. Ibu Bapak nanti di ending puasa nih, mau lebaran, mau 1 Syawal, happy nggak? Happy banget nggak? Nah, berarti nggak betah puasanya, bener nggak? Oh, happy di situ. Iya, alhamdulillah. Bahkan di hari pertama udah ada yang nulis status 29 hari lagi lebaran. Berarti dia nggak suka. Betul nggak? Nah, akhirnya apa Bu, Pak? Sesaat kita tidak menyadari esensi-esensi ini, ya kita cuma terjebak jadi pesta kuliner berbalut tirakat aja sih gitu. Sok-sok kita melakukan sesuatu, iftitah, tarawih nggak ngerti, sahur nggak ngerti, orang membunyikan niatnya aja nggak tahu isinya apa. Yang penting bunyi aja udah. Dilakukan diulang-ulang, tapi tidak berdampak kepada akhlak dan perilaku. Oke, sampai sini Bu, Mak? Sip ya? Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Jadi puasa jembatan atau titik sampai? Hah? Jembatan atau titik sampai? Titik sampainya apa? Kamu nggak dimurkan kan tadi sholat, ini ngomong puasa. La'alakum takun, agar kamu berarti orang yang beriman pasti takwa nggak?
Aduh, ini gawat lagi Kopassi. Ulangi lagi ini. Ulangi. Ya. Bu, kayaknya nanti kapan-kapan mending buka dulu baru pengajian, Bu. Ya. Soalnya kalau belum buka pengajian ini susah mikir gitu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar, kalau ada kata agar pasti nggak? Belum tentu. Jadi orang beriman pasti takwa nggak? Oh tadi pasti, sekarang dulu mah gimana? Oh ya udah berubah ya, bagus. Oke, so ibu bapak, maaf ya, kenapa saya menampilkan fakta-fakta ini supaya kita lumayan agak terbuka gitu Bu Pak, supaya kita mulai menyadari bahwa jangan-jangan banyak banget hal yang kita lakukan kita nggak ngerti-ngerti amat gitu, yang dalam konteks ketika kita tidak mengerti mengerjakannya pasti kita tidak nyaman mengerjakannya. Jadi ibu bapak, mudah-mudahan ibu bapak berpuasa ini bukan karena harus, bukan karena tradisi, bukan nggak enak sama tetangga, bukan gara-gara takut dikucilkan gitu misalnya. Kenapa? Tapi saya butuh puasa. Kenapa kamu puasa? Aku terpanggil, gitu kira-kira. Karena hai orang yang beriman adalah hai jiwa yang terpanggil untuk berpuasa, bukan terpaksa gitu. Maka kalau orang puasanya terpanggil, itu nggak akan ada komplain pasti. Nggak dikit-dikit ya maghrib berapa, nggak gitulah udah pokoknya. Dan artinya apa? Tujuan akhir dari puasa kita menjadi orang yang takwa. Terakhir ibu bapak, 5 minutes ya. Ibu bapak ya dari sini ke belakang boleh lupa, tapi dari sini ke depan nggak boleh lupa ya ibu bapak. Ini core-nya soalnya. Mudah-mudahan ini sesuatu yang jadi esensial untuk kita kembangkan. Kalau kita bicara dalam konteks Quran, ibu bapak nanti buka di surat 49 ayat 13 itu ada kalimat begini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Yang paling apa Bu Pak? Nah, jadi sorry ya ibu bapak ya, meskipun ibu bapak kemarin tahun lalu umroh bareng, nggak ada kalimat orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang rajin umroh, nggak ada Bu Pak. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang rajin tahajud, nggak ada. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang rajin puasa, nggak ada. Kenapa? Puasa, umroh, tahajud, haji, kurban, semuanya jembatan menuju takwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kemuliaan terletak pada ritualnya atau pada hasil ritualnya? Hasil, namanya value, namanya takwa. Dia oke? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya kan, yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya, yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Jangan sampai di jembatan diulang-ulang tapi nggak nyampe. Sampai sini oke? Oke. Ibu udah lapar belum? Oh, berusaha. Nah, ini hal yang paling penting Bu Pak dari pembicaraan kita. Pertanyaan besarnya, gimana cara jadi orang takwa? Itu pertanyaannya. Ibu maaf ya, saya dari 14 tahun yang lalu kalau nanya sama orang-orang, takwa apa sih? Semua jawabannya tipikal banget. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Udah aja. Itu dari TK sampai S3 jawabannya gitu aja mulu gitu. Tapi tidak terelaborasi menjadi sesuatu hal yang praktikal gitu. Kan ini jawabannya abstrak banget, menjalankan perintah, menjauhi larangannya, abstrak gitu kira-kira. Nah, di sesi terakhir ini sebelum kita buka bersama, 6.236 ayat Al-Quran, kalau diperes itu cuma keluar kata takwa Bu Pak. Dah selesai. Jadi esensi seharinya Quran itu takwa. Dan takwa kalau diperes itu cuma keluar 3 nanti yang akan kita bicarakan. Jadi semoga 3 poin ketakwaan ini menjadi spirit kita semua, wabil khusus sekolah ini, supaya ibu bapak guru-gurunya takwa, murid-muridnya jadi ikut takwa. Karena nggak mungkin muridnya takwa kalau gurunya nggak takwa, nggak mungkin aja udah. Ingat, action more loud than speaking. Memberi contoh itu jauh lebih bisa merubah daripada banyak ngomong gitu kira-kira. Udah, kan belum ya? Nomor 1 Bu Pak. Nomor 1 ya. Ini lagi ngomongin ciri-ciri orang apa Bu Pak? Takwa, oke. Nomor 1. Berdasarkan Al-Quran 134, orang yang takwa adalah
Orang yang pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Orang yang apa Bu Pak? Bersedekah baik lapang maupun sempit. Saya sederhanakan aja bahasanya supaya kita nggak lupa. Simpelnya begini. Orang yang takwa adalah orang yang enggak pelit. Udah gitu aja. Orang yang enggak apa? Nah udah. Berarti kalau rajin ritual tapi pelit, nggak nyampe aja udah. Ibu mohon maaf ya, ada nggak orang udah berangkat haji, gelarnya haji, tapi pelit, ada nggak Bu Pak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja udah. Nah berarti belum nyampe udah gitu. Sholat rajin tapi pelit, puasa rajin tapi pelit gitu. Sip ya. Jadi nomor 1, ciri orang takwa adalah detachment, melepaskan kemelekatan. Karena kalau melekat, pasti nggak takwa aja. Jadi nomor 1 apa Bu Pak? Stop belajar menjadi orang yang pelit. Jangan jadi orang pelit, gitu kira-kira. Itu nomor 1. Yang kedua, orang yang takwa adalah orang yang pandai menahan amarahnya. Pandai apa? Menahan apa? Berarti orang yang takwa, dia tidak terjebak oleh egonya. Ibu Bapak tolong renungin ini baik-baik ya. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Titik. Jadi kalau ada 2 orang berantem, si A berantem sama egonya, si B berantem sama egonya, ketemu. Problemnya ada di ego. Titik, udah. Jadi kalau kita ngomong masalah saya tuh dia, bukan masalahnya ego kamu, udah gitu aja. Jadi saya sarankan Ibu Bapak, jangan menyimpan remote kontrol kebahagiaan di orang lain. Ambil. Jangan sampai aku tuh bahagia kalau kamu, Ibu Bapak pasti nggak akan bahagia aja, udah selesai. Karena bahagia adalah pilihan. Setuju? Oke? Jadi permasalahan kita apa? Ego ada di luar atau ada di dalam? Jadi kalau Ibu Bapak punya masalah karena egonya di dalam, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Beresin di dalam, yang luar ikut beres. Jangan berusaha ngeberesin di luar, tapi yang di dalam nggak diberesin. Nggak akan beres, udah pasti. Setuju? Oke? Jadi yang nomor 2 adalah pandai mengontrol ego. Dan yang terakhir Ibu Bapak, sebelum kita buka 4 minutes, orang yang bertakwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Selesai. Sesaat kita nggak punya skill memaafkan, sulit memaafkan, susah untuk menjadi orang takwa. Maka kalau puasa kita tidak membawa kita menjadi orang yang lebih pandai memaafkan dari sebelumnya, berarti puasanya kurang berhasil. Oleh karena itu, Ibu Bapak, di pertemuan yang singkat ini, semoga Ramadan 2025, Ramadan yang membaru buat kita. Ramadan yang bukan cuman ikut-ikutan, ngikutin dogma, ngikutin doktrin dan tradisi, tapi kita menjalaninya karena keterpanggilan, dan senantiasa Ramadan ini membawa kita menuju kepada ketakwaan yang lebih baik. Saya rasa, sekali lagi sebelum saya tutup, nomor 1 apa Ibu Bapak tadi? Jangan pelit. Yang kedua, kontrol ego. Yang ketiga, memaafkan. Dah, yang penting hafal dulu, besok dikerjain gitu kira-kira. Setuju? Oke? Saya rasa cukup itu Ibu Bapak. Boleh kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari pertemuan singkat kita, dan semoga ada sesuatu yang bisa menjadi sebuah inspirasi untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan saya akhiri, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.